Halo semuanya, selamat datang di Giok Online Service pada sore hari ini. Pada sore hari ini kita akan membahas tema mengenai True Friendship yang akan dibawakan oleh Koleo. Namun sebelumnya mari kita memuji Tuhan bersama-sama dengan tim worship kita. Shalom Youth of Calvary, apa kabarnya? Aku harap semuanya gak bosen meskipun kita masih online. Tetap tidak mengurangi sukacita kita untuk bersekutu bersama, untuk memuji Tuhan. Sebab Kau Yesus, Engkau sahabat kami, setia bersama kami. Mari dengan semangat kita mau nyatakan bahwa kita adalah sahabatnya. Amin. Who am I? Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true? Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. Who am I? Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. When I call. Is it true? Is it true that you
Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Shalom teman-teman Yok, selamat sore. Kita berjumpa lagi dalam acara hari ini bersama online kita Yok hari ini. Mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, sebelum saya sharing, kita berdoa bersama-sama. Mengucap syukur Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang boleh Kau berikan. Sore ini kami boleh bersama-sama bersekutu, walaupun dalam bentuk online, tapi kami percaya Tuhan, Kau terus memberkati kami Tuhan. Dan Kau berkati juga setiap apa yang sudah kami lakukan Tuhan, baik itu pujian dan penyembahan. Biarlah itu boleh memuliakan nama-Mu. Dan sebentar kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Engkau yang siapkan hati kami, Engkau buka telinga kami, mata kami. Dan biarlah kami boleh mendengar firman-Mu, boleh diberkati dan kami boleh memberkati yang lain Tuhan. Kami serahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Oke, tema yang diberikan saya hari ini adalah true friendship atau sahabat yang sejati. Sebenarnya kalau teman-teman sekalian sudah ikut ibadah beberapa minggu lalu, Saudara Andri sudah membagikan secara lengkap dan jelas sekali tentang persahabatan atau sahabat yang sejati. Tapi saya akan coba kubas dari sisi yang lain malam ini atau sore ini, dari sisi yang mungkin lebih simple gitu ya. Saya memakai satu istilah atau tema yang baru untuk hari ini dan saya sangat sekali senang dengan istilah ini akhir-akhir ini. Saya pakai sahabat masa gitu ya. Kok sahabat masa gitu sih? Oke. Sejatinya atau awalnya, sejak ribuan tahun yang lalu Tuhan memang sudah menyiapkan kita atau menciptakan kita sebagai makhluk sosial. Kita nggak hidup sendiri, kita selalu ada teman, kita selalu ada yang menemani. Dan Tuhan pun menjadikan Yesus sebagai teladan, sebagai seorang sahabat gitu ya. Kita buka sama-sama di Yohanes 15 ayat 15, saya akan baca buat kita semua. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Oke, kembali saya ulang. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Oke, aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu agar sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Jadi Tuhan pun menyebut kita sebagai sahabat. Yesus pun menyebut kita sebagai sahabat. Artinya dia memberikan teladan setiap kita harus mempunyai sahabat dan terpenting kita harus menjadi sahabat juga. Jadi selama ini kita selalu berpikir, aduh gue harus punya teman kayak begini, atau aduh gue harus punya sahabat kayak begini. No, kita juga harus berpikir kita harus jadi sahabat seperti apa gitu ya. Yang pertama saya mau ambil atau saya mau bahas dari ayat yang sudah sangat terkenal sekali atau sering disebutkan tentang sahabat. Amsal 17 ayat 17, saya sampai hafal nih. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Dari ayat ini kita akan bahas menjadi 3. Yang pertama, satu istilah lagi yang saya senang, sahabat itu bukan iseng-iseng doang. Gitu ya. Jadi seorang sahabat, saudara menjadi seorang sahabat itu bukan iseng-iseng doang. Saudara punya sahabat itu bukan iseng-iseng doang gitu ya. Seorang sahabat itu menerima kita atau menerima orang lain apa adanya. Itulah sahabat. Jadi bukan ada apanya, tapi apa adanya. Seorang sahabat ada di waktu yang tepat. Firman Tuhan jelas tadi bilang, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Menaruh kasihnya setiap waktu. Tapi keberadaannya harus ada di waktu yang tepat. Jadi selama saudara menjadi sahabat atau saudara punya sahabat, ketika misalnya aduh lagi butuh banget nih teman curhat, orangnya nggak ada, ya
mungkin itu waktunya nggak tepat, atau mungkin waktunya tepat, orang yang ada mungkin iseng-iseng doang kali itu bersahabat ya. Tapi seorang sahabat kalau dia cuma buat iseng-iseng doang, itu bukan sahabat namanya. Seorang sahabat bukan iseng-iseng doang, dia harus ada waktu di waktu yang tepat. Gitu. Seorang sahabat juga tidak membicarakan orang lain atau aib orang lain kepada sahabatnya. Jadi kalau saya punya teman, saya punya sahabat saya ini jangan pernah ceritain orang lain kepada saya, atau saya pun jangan menceritakan orang lain kepada sahabat saya. Kenapa? Ingat, ini garis bawahi. Kenapa? Karena ini berpengaruh sama dengan integritas kita. Ketika ada sahabat atau ada teman, ada orang lain yang menceritakan aib orang lain kepada kita, catat, suatu saat mungkin kita akan diceritain juga sama orang lain. Mungkin kita suatu saat juga akan diceritakan oleh sahabat kita ini nih ke orang lain. Jadi itu bukan sahabat, saudara. Itu bukan sahabat. Itu cuma iseng-iseng doang gitu ya. Jadi sahabat yang pertama adalah sahabat itu bukan iseng-iseng doang. Yang kedua, sahabat itu bukan gitu-gitu doang. Oke, sahabat itu bukan gitu-gitu doang. Seorang sahabat akan mendorong sahabatnya untuk meraih potensi yang maksimal. Jadi kalau saudara menjadi sahabat atau punya sahabat, dorong sahabat saudara. Dorong semua potensi yang sahabat saudara punya, keluarin. Dorong supaya dia lebih maksimal lagi. Memang seperti yang tadi di awal bilang, kita harus menerima apa adanya. Tapi di balik apa adanya itu, kita mesti dorong dia supaya dia lebih maksimal lagi. Itu sahabat yang bukan gitu-gitu doang. Dia akan mendorong temannya supaya lebih maju lagi gitu ya. Sahabat itu bukan gitu-gitu doang. Seorang sahabat adalah seorang yang berani menegur jika terjadi kesalahan. Oke? Jadi kalau saudara punya sahabat, saudara menjadi sahabat, saudara harus berani menegur sahabat saudara kalau ketika dia punya masalah atau ketika dia punya kesalahan. Ingat, sahabat itu bukan penjilat, saudara. Jadi kalau saudara punya teman atau punya sahabat, misalnya saudara melakukan satu kesalahan, saudara merokok misalnya. Terus teman saudara mendukung saudara merokok. Saya rasa itu bukan sahabat yang gitu-gitu doang gitu. Tapi seorang sahabat itu harus menegur, harus berani ngasih tahu saudara tuh salah, kita tuh salah gitu ya. Bukan penjilat, bukan semakin supaya dia dekat sama kita, dia nyenengin kita terus, kita jadi senang terus, bukan. Oke, sekali lagi yang kedua, sahabat itu bukan gitu-gitu doang. Yang ketiga, sahabat itu bukan ada maunya doang. Oke, sahabat itu bukan ada maunya doang. Seorang sahabat itu nggak pernah ngambil keuntungan. Saya balik lagi, sahabat itu bukan ada maunya doang. Kalau saudara ingat, mungkin banyak quote sekali yang ngomongin tentang wah kalau lagi bokeh mah boro-boro temen, setan aja nggak ada yang mau deket gitu ya. Dan ternyata quote-quote seperti ini tuh dari zaman dulu Amsal juga ngomong, saudara. Jadi ada satu ayat bilang, Amsal 14 ayat 20 bilang, juga oleh temannya orang miskin itu dibenci, tetapi sahabat orang kaya itu banyak. Jadi jangan heran saudara, kalau saudara lagi banyak uang, saudara lagi ada, temennya jadi makin banyak. Karena dari dulu Amsal udah ngomong kayak begitu. Dan ketika saudara udah gak punya apa-apa, boro-boro temen, setan aja gak mau deket, istilahnya seperti itu ya. Tapi kenyataannya seperti itu. Jadi itu bukan sahabat, saudara. Sahabat itu gak akan pernah ngambil keuntungan. Sahabat itu bukan ada maunya doang. Saya beberapa waktu nonton YouTube, ada seorang mungkin saudara kenal, bercerita tentang istilah teman dekat. Oke, teman dekat, dia pakai istilahnya harga teman. Saya ingat dia pakai istilah harga teman. Jadi ada yang telepon, ngundang untuk jadi pembicara, ditanya harganya berapa, dia kasih harga sekian gitu ya. Terus kalau harga teman berapa? Harga teman, dalam pikiran kita harga teman itu harusnya lebih rendah dong. Karena kan harga teman, harga sahabat gitu ya. Tapi dia bilang kalau harga biasa segini, harga teman segini. Lah kok bisa lebih mahal gitu ya.
Kenapa bisa lebih mahal? Karena gini, kalau harga temen, harusnya karena temen, lu tahu dong, gue nih nggak gampang bikin ini. Lu tahu dong, gue nggak gampang nyiapin ini. Lu tahu dong, gue kerja keras untuk nyiapin ini. Jadi lu berhak atau lu punya pikiran harusnya lu bayar gue lebih mahal. Itu harga temen. Tapi selama ini kita berpikir harga temen tuh di bawah ya. Nah, inilah yang saya mau diambil di sini begini. Kadang-kadang kita pergunakan kata-kata harga temen itu buat kepentingan kita sendiri. Padahal sebagai sahabat, sebagai teman, harusnya kita bisa menghargai teman kita bisa menghargai sahabat kita lebih dari yang orang lain hargai. Jadi sahabat itu gak pernah ngambil keuntungan. Teman itu gak pernah ngambil keuntungan. Bahkan teman itu harus mensupport gitu ya. Makanya ketika dibilang, harga teman harusnya lebih tinggi. Karena apa? Karena dia tahu apa yang sudah dilakukan, karena dia tahu apa yang sudah diperjuangkan, karena dia tahu apa yang sudah mungkin jungkir balik menyiapkan segalanya, makanya dia harus hargai lebih tinggi. Itu nilai yang didapat gitu ya. Jadi saya bilang sebagai seorang sahabat harusnya kita gak mengambil keuntungan dari teman kita. Sebagai seorang sahabat, harusnya kita mensupport lebih lagi. Saya ulang poin-poin yang penting. Sahabat bukan iseng-iseng doang. Seorang sahabat adalah orang yang dapat menerima kita apa adanya, atau kita menerima orang lain apa adanya. Seorang sahabat dapat selalu ada di setiap waktu. Seorang sahabat tidak membicarakan orang lain. Oke, itu yang bukan iseng-iseng doang. Dan sahabat itu bukan gitu-gitu doang. Sahabat akan membuat kita, atau kita sebagai seorang sahabat harus menggali, harus mengangkat teman kita, mendorong teman kita menjadi potensi yang lebih baik. Seorang sahabat adalah orang yang berani menegur jika temannya salah, bukan penjilat. Terakhir, seorang sahabat gak pernah ngambil keuntungan. Itu sahabat itu bukan maunya doang. Oke? Sahabat itu selalu mensupport, sahabat itu tahu itu adalah sahabat kita, dia akan menghargai kita lebih lagi. Saya punya sedikit kesaksian ketika bicara mengenai sahabat. Puji Tuhan, beberapa waktu lalu, beberapa tahun lalu, ada berkat yang melimpah dalam kehidupan saya sehingga banyak teman sekali. Tapi ketika kehidupan kita jatuh, disitulah teman-teman kita kelihatan mana yang sahabat benar, mana yang bukan. Sampai ada satu kejadian, malam itu ada satu hari saya ingin berantem sama orang, saya ingin ribut sama orang. Udah pengen saya bunuh nih orang gitu. Dari rumah nih saya udah pengen pergi, saya udah pengen marah, saya udah pengen hajar orang. Dan disitulah terlihat teman saya yang benar-benar dan teman saya yang bukan teman gitu ya, ada gitu. Jadi tiba-tiba ada yang sampai hari ini masih mendampingi saya, teman saya datang malam itu. Dia yang menahan saya, dia yang menasehati saya, dia yang menguatkan saya, sampai hari ini tetap menjadi teman saya, tetap menjadi sahabat saya gitu. Tapi ada juga yang masa bodoh juga ada. Bahkan ketika saya kesulitan, boro-boro mau nemenin, dicariin aja susahnya setengah mati tuh orang gitu. Nah, inilah arti sahabat. Jadi sahabat itu selalu ada buat kita di waktu yang tepat. Sahabat itu selalu tidak mencari untung, sahabat itu selalu menguatkan kita. Itulah sahabat yang sejati. Mungkin itu saja. Mari bersama-sama kita berdoa. Sekali lagi Tuhan, terima kasih untuk segala hal yang boleh Kau berikan buat kami. Untuk hari ini kami boleh mendengar firman-Mu, kami boleh merenungkan firman-Mu. Biarlah kami boleh lebih lagi mengerti Tuhan arti sahabat yang sesungguhnya, karena Engkau menciptakan kami Tuhan sebagai makhluk sosial. Dan biarlah Tuhan kami boleh juga menjadi seorang sahabat bagi teman-teman kami yang lain Tuhan. Kau berkati kami, berkati waktu kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih sudah mengikuti Yoke Online Service pada sore hari ini. Sampai berjumpa di IG Live minggu depan. Stay safe and God bless.